Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji. Dan kali ini akan kita ulas partai dari pemain legendaris dan mantan juara dunia Garry Kasparov. Permainan ini terjadi pada kejuaraan di Eropa tahun 1980, yang mana saat itu Garry Kasparov yang pegang putih berhadapan dengan Joseph Pribyl, seorang master internasional dari Czechia. Dalam permainan ini, Garry Kasparov berhasil mengelola pion bebas di pusat dengan cantik dan dibarengi dengan serangan sayap raja yang sistematis, sehingga skakmat tak terhindarkan. Bagaimana Garry Kasparov menggunakan taktik dan strateginya dalam permainan ini? Mari langsung saja kita simak partainya. Garry Kasparov mengawali permainan dengan pion D4, dan Joseph Pribyl menjawab dengan kuda F6. Setelah pion C4, pion G6, kuda C3, terbentuklah pembukaan Grunfeld, sebuah jenis pembukaan hypermodern. Dan setelah pion D5, pion pukul pion D5, kuda pukul pion D5, pion E5, terbentuklah Grunfeld variasi pertukaran atau exchange. Kuda pukul kuda C3, pion pukul kuda C3, gajah G7. Kita lihat di sini, pion-pion putih mendominasi pusat. Dan hitam hanya mengontrol pusat dengan Fianchetto gajah. Mungkin Anda sering mendapat saran atau diberitahu agar menduduki pusat dan mendekati pusat, yang umumnya dengan pion, untuk mempunyai posisi yang kuat. Yang mana juga banyak diajarkan oleh guru-guru catur, terutama sebelum abad 20. Tapi itu berbeda dengan konsep sekolah hypermodern yang mulai muncul di tahun 1920-an. Di mana mempunyai banyak pion menduduki pusat sering menjadi tanggungan daripada aset. Pembukaan Grunfeld bagus untuk menggambarkan konsep ini, di mana pion pusat dalam jumlah banyak bisa menjadi pertahanan yang bagus, atau sebaliknya, menjadi target serangan. Oke, kita lanjut. Kuda F3, pion B6, gajah B5 skak, pion C6, gajah C4. Langkah wajar menempatkan gajah ke petak yang strategis, serta untuk menekan pion lemah F7. Dan setelah hitam rokade, putih pun rokade. Gajah A6, untuk menghilangkan salah satu gajah lawan yang lebih aktif. Gajah pukul gajah A6, kuda pukul gajah A6, menteri A4. Untuk memberi tekanan terhadap kuda A6 dan pion C6. Dan hitam menangani tekanan menteri putih ini dengan menteri C8. Gajah G5. Untuk menekan pion E7. Dan kini setelah melindungi kuda A6 dan pion C6 dari tekanan putih, menteri hitam berusaha menambah tanggung jawabnya untuk melindungi pion E7 dengan menteri B7. Benteng F E1, pion E6, benteng A B1. Langkah logis penempatan benteng di lajur semi terbuka dan secara tidak langsung memberi ancaman terhadap menteri hitam. Pion C5. Sebuah manuver pion C hitam yang lazim terjadi pada pembukaan hypermodern untuk merongrong formasi pion-pion putih yang mendominasi pusat. Dan tentu, memukul pion C5 dengan pion akan membuat kuda hitam tertawa riang karena bisa mendapatkan petak yang ideal setelah memukul balik. Oleh karenanya, pion putih tidak memukul pion ini. Dan pada posisi ini, putih punya langkah sederhana yang cantik dengan pion D5 untuk menciptakan pion bebas di lajur D, walau harus mengorbankan pion di C3. Gajah pukul pion C3, benteng E D1.
untuk mendukung pion D yang berpotensi bebas untuk mewujudkan impiannya mencapai petak promosi. Pion pukul pion D5, pion pukul pion D5. Gajah G7. Langkah prophylaktik atau waspada demi keamanan gajah itu sendiri, dan untuk memperkuat pertahanan sayap raja. Dan pion putih melanjutkan perjalanannya menuju petak promosi dengan pion D6. Pion F6. Sebagai upaya untuk menekan gajah putih, namun di sisi lain juga membuat diagonal petak terang B3 G8 jadi lemah. Dan di sini, meskipun gajah putih terancam pion, dan sebenarnya langkah sederhana gajah F4 juga layak dilakukan, namun Kasparov lebih suka langkah yang komplikatif dengan pion D7. Untuk mendekatkan diri dengan petak promosi, sekaligus memotong koordinasi Menteri Hitam di sayap Menteri dengan para perwira di sayap Raja, walau harus mengorbankan gajah. Dan Hitam tidak menyia-nyiakan gajah yang gratis ini, maka melangkah pion pukul gajah G5. Dan Putih melanjutkan dengan memanfaatkan diagonal yang lemah dengan Menteri C4 skak. Raja H8. Kuda pukul pion G5. Dan kita tahu di sini betapa bagusnya strategi Kasparov yang dengan korban gajah, tapi para perwiranya dapat menduduki petak-petak strategis dan aktif. Dan selebihnya, pertahanan Hitam di sayap Raja juga lemah. Gajah F6. Kuda E6. Untuk memperkuat dominasi petak D8 dan memberi tekanan terhadap benteng F8. Kuda C7. Kuda pukul benteng F8. Benteng pukul kuda F8. Benteng D6. Tetap menjaga lajur D dan mencoba mengalihkan penjagaan gajah hitam terhadap diagonal petak gelap yang krusial. Gajah E7. Dan di sini, Putih punya manuver yang cantik dengan pion dan melangkah. Pion promosi jadi menteri. Untuk mengosongkan petak D7 dan memperlemah diagonal panjang petak gelap. Gajah pukul menteri D8. Menteri C3 skak. Raja G8. Benteng D7. Untuk mengepin Menteri Hitam, dalam hal ini membatasi Menteri Hitam untuk ikut campur dalam urusan sayap raja, dan juga memberi dukungan terhadap Menteri bila ingin melancarkan skakmat di G7. Dan Hitam mengantisipasi ini dengan langkah Gajah F6. Menteri C4 skak. Untuk mencapai petak impian F4. Raja H8. Menteri F4. Sebuah langkah yang bagus agar bisa terus menekan Hitam. Dan pada posisi ini Hitam melangkah Menteri A6, yang merupakan langkah yang lemah. Sekarang, giliran para pecinta catur untuk menebak langkah terbaik bagi Putih, yang bisa memberikan skakmat tidak lebih dari 5 langkah. Silahkan di-pause videonya bila perlu lebih banyak waktu. Baik, langkah itu adalah Menteri H6. Ancaman skakmat di H7 dengan Menteri. Dan Hitam menyerah. Karena walaupun ditutup gajah ataupun benteng, itu hanya akan menunda skakmat belaka. Sungguh sebuah strategi dan taktik yang menarik dari Garry Kasparov. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai Garry Kasparov saat berhadapan dengan Joseph Pribyl pada turnamen di Eropa tahun 1980 yang diwarnai dengan manuver promosi pion yang menarik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi pecinta catur semuanya, dan kita akan berjumpa lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.